Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403 dengan nomor NIM sebagai berikut. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem jaringan dan beserta hasil dari tugas tersebut. Nah, untuk soalnya kita diwajibkan untuk membuat rangkuman mengenai seluruh sesi yang ada di SKS sistem jaringan. Nah, sebenarnya untuk SKS-nya ini lumayan banyak. Saya coba rangkum semuanya menjadi satu sesuai dengan kemampuan saya. Nah, untuk SKS-nya sudah saya untuk rangkumannya sudah saya upload. Nah, untuk tugas keduanya, nah kita diwajibkan untuk menvideokan dan dapat diupload ke Google Drive dengan durasi tidak lebih dari 10 menit. Sebenarnya untuk durasinya untuk membahas keseluruhan dari network secara detail sih kurang. Jadi saya akan membahas dengan waktu sesingkat-singkatnya. Nah, untuk oke, rangkumannya tadi buat tadi. Oke. Nah, untuk rangkumannya sebenarnya saya ada total 50 lembar kemungkinan. Nah, namun saya akan rangkum menjadi lebih kecil dari PowerPoint berikut. Nah, untuk sesi pertama kita dikenalkan mengenai network. Network adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi, bertukar data, dan lain-lain. Nah, fungsinya untuk saling sharing antar komputer ke komputer lain. Nah, dengan kebutuhan tersebut muncullah namanya klien, muncullah namanya server. Nah, untuk klien adalah host yang meminta data atau ibaratnya sebagai user yang membutuhkan data yang akan di-share oleh server. Sedangkan server adalah sebuah PC yang digunakan untuk sebagai media download user atau klien. Jadi server bisa menyediakan servis, data, dan lain-lainnya agar klien dapat mengupdate data yang ada. Nah, hubungan ini bisa membentuk namanya jaringannya internet. Nah, tapi internet lebih ribet lagi. Tapi secara pengertian basicnya seperti itu. Nah, bisa juga antar user. Jadi misalnya kita gunakan untuk sharing komputer, sharing file antar user. Jadi ini akan membentuk jaringan peer to peer. Nah, user bisa misalnya di sini saya mendapatkan contoh user sharing printer dengan user yang lain. Jadi sesama user saling terhubung dengan memanfaatkan service printer untuk memprint dokumen yang ada di setiap user. Nah, untuk selanjutnya ada juga VPN. Nah, VPN ini virtual private network atau virtual private network adalah sebuah jaringan privat yang digunakan untuk menghubungkan antar user dari tempat A ke tempat B seolah-olah menjadi satu jaringan. Nah, fungsinya ini lebih ke misalnya kita ada kantor cabang dan juga kantor pusat. Nah, antar kantor cabang ke kantor pusat dihubungkannya menggunakan VPN sehingga kantor cabang dapat mengakses servis internal atau aplikasi internal yang disediakan kantor pusat. Nah, biasanya ini menggunakan internet. Nah, konfigurasi VPN ini dapat dikonfigurasi melalui router, firewall, dan lain-lain. Untuk perkembangannya zaman dulu biasanya untuk fungsi VPN ini dengan fungsi hampir sama itu menggunakan mungkin MPLS kalau misalnya di bisnis. Sedangkan untuk di antar user bisa menggunakan L2VPN, Grey Tunnel, IPsec, dan lain-lain. Masih banyak tipe VPN yang dapat digunakan.
Nah, sedangkan untuk saat ini teknologi VPN ini sudah berkembang ke tahap next gen, sehingga terhubung melalui satu perangkat saja, yaitu menggunakan SD-WAN. Perangkat ini lebih murah dan juga lebih mudah digunakan, hingga untuk waktunya dan juga lebih cepat. Sedangkan untuk VLAN adalah pemisahan antar grup network, sehingga sesama network tidak dapat berkomunikasi. Nah, tujuannya ini lebih ke keamanan sih, karena kalau misalnya user-user dalam satu network tidak diklasifikasikan menggunakan VLAN, user kalau misalnya terjadi outbreak pada salah satu user dapat menginfeksi ke semua user. Nah, misalnya kalau diterapkan metode VLAN ini, uh, meskipun user sama-sama menggunakan network yang sama, tapi user harus berkomunikasi ke firewall terlebih dahulu, sehingga firewall dapat memfilter adanya outbreak nanti. Nah, setelah itu network topologi mengacu pada cara kerja di mana perangkat-perangkat pada jaringan terhubung satu sama lain. Nah, sebenarnya ada banyak, misalnya ada banyak contoh: star, mesh, bus, ring, point to point, dan lain-lain. Nah, dalam misalnya star biasanya digunakan pada access point, karena access pointnya satu, nanti akan di-share ke sesama Android atau laptop yang menggunakan jaringan WiFi. Nah, ini biasanya penerapannya teknologi star. Nah, untuk mesh, untuk topologi mesh saat ini sudah jarang digunakan karena tidak efisien, karena setiap user uh, mempunyai jalur sendiri ke user yang lain. Tapi kelebihannya, hal ini kalau misalnya salah satu jalur dari node yang terhubung itu terputus, nah user dapat menggunakan jalur yang lain. Nah, untuk topologi bus ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak efisien, karena hanya memiliki satu jalur utama, yaitu yang dapat memperlambat kinerja dari koneksi kalau misalnya terputus, juga tidak ada backup, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk ring ini hampir sama seperti dengan bus, tapi terhubung satu sama lain. Namun kalau misalnya satu jaringan terputus, misalnya satu node terputus dari dua jalur tersebut, node tersebut tidak akan dapat berkomunikasi. Namun kalau misalnya terputus di salah satu jalur, user masih dapat berkomunikasi. Kelebihannya ring seperti itu. Nah, untuk point to point ini sering digunakan kalau misalnya kita sering sharing folder atau data menggunakan Windows sharing. Nah, setelah itu OSI layer itu ada 7 layer. Nah, OSI layer ini digunakan untuk mengklasifikasikan pemrosesan data pada network. Nah, OSI layer ini adalah standarisasi yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi di dunia untuk standarisasi. Nah, standarisasi network OSI layer ini ada 7 layer, yaitu physical, data link, network, transportation, presentation, application. Nah, setiap layer tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda sebagai contoh gambar berikut. Nah, kita langsung ulas satu persatu. Misalnya dari bawah, OSI layer pertama physical, untuk bertanggung jawab mengatur transmisi data bit dalam bentuk bit atau digital atau I/O 1010 antar perangkat dalam jaringan komputer. Ini sebenarnya fungsi listrik. OSI layer pertama, physical layer, adalah fungsi listrik dari network layer tersebut. Nah, setelah itu layer kedua adalah data link. Data link berfungsi menghubungkan antar lapisan fisikal ke lapisan network. Nah, ini mengubah data bit menjadi frame. Jadi yang
data yang sebelumnya 1010 atau sinyal elektronik atau sinyal listrik diubah menjadi frame data. Nah, frame data ini nanti di layer network akan diubah menjadi package. Nah, pada jaringan layer ketiga ini atau network layer, fungsi untuk mengatur pengiriman antar dua host yang mungkin berada di jaringan yang sama. Lapisan bahwa data dikirim dari titik asal ke tujuan dengan efisiensi dan dapat diandalkan meskipun melintasi beberapa node jaringan yang lain. Nah, biasanya oscillator ini ada pada switch ataupun router. Jadi kita bisa mengatur data lalu lintas sesuai dengan menggunakan routing ataupun NAT juga bisa. Nah, untuk ke oscillator keempat yaitu transport layer. Nah, pada lapisan keempat berfungsi menyediakan layanan pengiriman data yang andal dan efisien antara dua node ke perangkat jaringan, memastikan bahwa data dikirim dengan benar. Nah, setelah itu layer kelima, session layer, berfungsi untuk bertanggung jawab dan mengelola dan mempertahankan sesi komunikasi antar dua perangkat di dalam jaringan. Oscillator kelima ini mengubah paket menjadi protokol. Jadi sebelumnya yang paket yang tidak ada protokolnya sama sekali di translate menjadi ada protokolnya. Protokolnya bisa DNS, HTTP, SSH, FTP, dan lain-lain. Nah, setiap protokol itu sendiri pun punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, presentation layer digunakan untuk bertanggung jawab dan mengelola format data yang digunakan dalam komunikasi antar aplikasi yang berbeda. Lapisan ini bertindak sebagai perantara antar format data yang dipahami oleh aplikasi dan representasi yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Untuk application layer, layer 7 berfungsi untuk mempunyai fungsi untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi atau program yang digunakan oleh pengguna akhir. Lapisan ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dan menggunakan layanan jaringan yang tersedia. Basically fungsinya untuk aplikasi muncul aplikasi pada umumnya, misalnya aplikasi pengolahan data, aplikasi web apps, seperti itu sih. Nah, sebelumnya kita membahas sebelumnya kita membahas oscillator, sekarang kita membahas TCP/IP. Nah, TCP/IP ini merupakan standarisasi yang digunakan saat ini untuk pengiriman data. Ya, sebelumnya oscillator itu untuk mengklasifikasikan agar kita dapat memahami secara lebih mudah alur pengiriman data. Nah, saat ini untuk TCP/IP ini adalah penerapan dari oscillator tersebut. Nah, kita bisa lihat sebenarnya layer TCP/IP hampir sama. Dia punya physical network layer, data link layer, internet layer, transport layer, application layer. Nah, setiap layer tersebut mewakili mewakili semua layer pada oscillator. Nah, misalnya physical mewakili physical, data link mewakili data link, internet layer mewakili layer ketika network layer. Nah, transport layer mewakili transport layer. Nah, sedangkan application layer mewakili layer kelima 6, yaitu session layer, presentation layer, application layer dijadikan satu berupa application. Nah, setelah kita tahu standarisasi pengiriman data pada network, nah kita perlu mengetahui bentuk package data yang dikirim di network tersebut. Nah, data yang dikirim network tersebut menggunakan TCP/IP. Nah, data itu ada header dan TCP, ada struktur header dan TCP. Nah, header ini berisikan alamat dari pengirim penerima, habis itu flag ini mewakili untuk kode
kode-kodenya nanti, misalnya error kode, warning kode, sukses kode dan lain-lain. Fitur checksum ini adalah sebuah checksum itu sebuah hash yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap package yang dikirim. Habis itu version, let, type service, identification, template, protokol ini berubah di network. Ini berisikan mengenai IP IP tipe versi 4. Nah, setelah itu ada body, yaitu TCP-nya berupa pertama source portnya dan destination port. Habis itu sequence number, acknowledge number, dan sebagai berikut. Nah, untuk network packet tipe message ini tidak semua kita harus tahu, tapi kita wajib tahu untuk melakukan troubleshoot nanti pada network. Nah, untuk connection type biasanya untuk perangkat penghubungnya sebenarnya ada 4, yaitu UTP, STP, coaxial cable, optik. Sebenarnya dan satelit sih sebenarnya. UTP on-sheet twister pair ini berupa kabel tembaga penghubung. Biasa ada 8 kabel, fungsinya beda-beda. Ada fungsinya upload, fungsinya download, fungsinya power, dan fungsi yang lainnya. Nah, bedanya UTP dan STP, perbedaannya kalau UTP tidak ada pelindungnya, sedangkan STP atau sheet twister pair ada pelindungnya. Sedangkan untuk coaxial biasa digunakan pada saluran TV, satu kabel tembaga yang dilindungi dan dapat digunakan untuk transfer. Coaxial kabel ini merupakan teknologi yang lama dan jarang digunakan saat ini karena sudah tidak efisien. Nah, tambahan lagi, sebenarnya bisa menggunakan fiber optik. Pada fiber optik itu kita terhubung lewat serangkaian cahaya atau fiber atau serangkaian optik. Jadi data dikirimkan menggunakan yang sebelumnya dari sinyal listrik diubah menjadi sinyal cahaya karena cahaya lebih cepat. Jadi cahaya akan mengirimkan I/O sinyal listrik misalnya 1 atau 0 ke penerima dan akan ditranslasikan seperti biasanya. Penggunaan fiber optik karena fiber optik lebih cepat karena menggunakan karena menggunakan metode cahaya. Nah, selain media penghubung tadi, ada juga media penghubung lewat wireless. Wireless itu media penghubung menggunakan sinyal wireless. Nah, wireless sendiri ada 2 tipe, yaitu tipe bandnya 2,4 dan aja 5,8. Nah, setiap band itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, tapi untuk saat ini yang paling populer digunakan 5,8. Nah, band 2,4 itu mewakili width lebar pita wireless. Jadi fungsinya ini hampir sama seperti berhubung, fungsinya wireless ini hampir sama seperti radio. Namun perbedaannya kalau misalnya radio punya cakupan width yang lebih luas, sedangkan wireless cuma terbatas dari tipe yang dipakai. Kalau misalnya 2,4 ada 13 band, 13 channel yang digunakan, sedangkan untuk 5,8 kalau tidak salah ada 16 channel. Nah, ini biasanya perangkat wireless itu ada berupa access point, access point, AP access point,
repeater, dan lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak. Nah, setelah itu perangkat switch digunakan untuk menghubungkan. Dulu sebelum adanya switch, biasa digunakan adalah hub. Berhubung perbedaannya switch dengan hub, kalau misalnya menggunakan switch itu hub menggunakan fitur UTP. Jadi seluruh kalau misalnya ada koneksi yang masuk, akan ditanyakan ke seluruh user yang ada yang terhubung dengan hub. Jadi kalau misalnya ada salah satu user mengirimkan files ke user yang lain, hub akan menanyakan ke seluruh jaringan apakah dengan share UTP, protokol UTP ke seluruh user untuk mengonfirmasi tujuan paket tersebut. Nah, berbeda dengan switch akan menyimpan berupa MAC address pada switch tersebut, sehingga jika misalnya ada paket yang dikirim dari sesama network, jika misalnya ada file yang dikirim ke sesama network, file tersebut akan langsung tertuju tanpa membroadcast package ke user yang lain. Nah, switch sebenarnya sekarang dari perkembangannya banyak. Ada MLS, multi layer switch, yaitu switch layer 2 dan 3. Ada dan switch pada umumnya. Nah, setelah itu ada perangkat router. Nah, router digunakan untuk merouting sesama network yang berbeda. Jadi fungsi utamanya cukup unik, yaitu menghubungkan dari network A ke network B, karena sesama network A dapat komunikasi dengan komputer di network A, sedangkan komputer B hanya dapat berkomunikasi dengan network B. Maka untuk menghubungkan sesama network, karena berbeda network tidak dapat berkomunikasi, maka router menghubungkan network yang berbeda. Menghubungkan network A dengan network B dengan menggunakan routing. Bisa di macam-macamnya, ada static routing, ada OSPF, ada RIP, ada RGP, ada BGP, ada IACS, dan lain-lain. Setelah itu ada perangkat juga namanya firewall. Firewall digunakan untuk proteksi pada network. Proteksi tersebut memungkinkan perangkat firewall memfilter traffic dari luar, sehingga traffic dari luar dapat disaring bersih sesuai tujuan user. Nah, untuk presentasinya cukup sekian. Sepertinya sudah lebih dari sekian, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.